Yang membedakan Tuhan di dalam kekristenan dengan Tuhan di tempat yang lain, yang membedakan satu ini saja. Semua Tuhan di luar Yesus itu kalau bicara destiny, itu artinya sudah gak bisa diubah. Siapa yang sudah nonton Kung Fu Panda? 1, 2, siapa lagi? Saya nonton itu 8 kali sudah. Kenapa saya nonton 8 kali? Karena saya ajarkan. Yang pertama saya nonton dengan beberapa anak-anak kami, itu ada 36 orang saya ajak nonton. Terus berapa kali lagi ketemu. Kenapa? Karena inti daripada Kung Fu Panda adalah secara logika bagaimana panda bisa silat badan segemuk itu. Oke? Apakah kita tailungnya lepas? Wah, itu seru sekali. Nah, kata kuncinya adalah ketika sepunya berkata, destiny-nya di dia, bukan di kamu berlima. Nah, ketika ada kata destiny untuk Kung Fu si panda ini tadi, saya terangkan. Artinya begini, masih ingat yang 5 pendekar itu? Kera, ular, burung bangau, apa satu lagi? Harimau, oke. Nah, walaupun kamu hebat, tapi destiny-mu bukan untuk mengalahkan yang musuh besar itu. Kalau destiny dalam bahasa Arabnya artinya nasib, yang diambil dalam bahasa Indonesia juga. Nah, kata destiny di dalam agama-agama yang lain itu artinya begini. Kalau Tuhan menetapkan kamu lahir itu jadi petani, farmer, maka kamu mau dimodali untuk sekolah dokter, sekolah pilot, nggak akan jadi. Karena destinimu itu petani. Nah, itu Tuhan yang lain. Kalau Bapa kita tidak. Destiny yang dia buat atas kita itu sempurna. Katakan amin. Itu perfect betul. Dan tidak ada destiny yang Papa kita buat itu yang jelek, sama sekali tidak. Saya itu suka baca. Saya kemana saja, kalau saudara jalan dengan saya akan tahu, kelihatan tulisan sekecil apa saja, saya harus baca. Sebab itu informasi. Kemarin malam, pertama kali saya itu ke People's Park atau Chinatown. Ternyata di beberapa bagian seberang menyeberang antara pilar-pilar di trotoar itu banyak tulisan sejarah, nama-nama orang dan foto-foto yang membangun daerah itu. Walaupun cuma lewat sepintas saya baca, oh baru tahu saya sejarahnya. Nah, begitu pula saya masuk ke gereja saudara ini. Dari keluar lift, lihat sudah ada hope. Apa istilahnya hope? Yang tulisan di depan tuh, yang ada teh ditumpahkan. Hope apa namanya? Hope Singapore. Hope Singapore. Nah, saya baca itu. Waktu saya masuk, saya lihat berapa tulisan. Nah, yang mengagumkan adalah ayat ini. Kalimatnya di dalam Yeremia 29 ayat 11. Maka bukan kata itu yang tertulis. Coba saudara pikirkan. Buka semua yang belum tahu. Ya, tulisan di Alkitab bukan this is your day of miracles. Bukan. Nah, itu yang saya pikirkan. Mengapa gereja ini menuliskan beda dengan apa yang ada di dalamnya? Nah, itulah destiny kita. Dan ini sungguh luar biasa. This is your day of miracles. Berarti ini setiap hari ada miracle, ada mujizat dalam kehidupan kita. Apa mujizatnya? Dengarkan baik-baik. Saya ulangi lagi dari awal. Bedanya Tuhan kita dengan Tuhan di agama apa saja adalah di bagian ini. Tuhan agama apa saja punya destiny, itu nggak bisa diubah. Tergantung. Kalau Tuhan mau buat orang itu punya destiny jelek, ya jelek terus sampai dia mati. Kalau Tuhan akan membuat orang itu destiny-nya baik, dia akan baik terus sampai mati. Walaupun ada macam-macam, dengan tetap berhasil dan baik. Tapi kalau Bapa kita beda. Destiny-nya adalah ini. Apa yang dia rencanakan dan rancangkan untuk kita adalah selalu yang perfect. Katakan amin. Tidak ada yang celaka, tidak ada yang jelek, tidak ada yang jahat. Ini bedanya. Renungkan ini baik-baik.
Maka itu kalau setiap hari kita bisa berjalan di destiny yang Papa kita sudah buat atas kita, maka setiap hari adalah mujizat buat kita. Dan itu betul. Pastor Stefanus pernah tanya nggak pada gereja ini, kenapa tulisnya bisa beda dengan ayat itu? Ini rahasia luar biasa buat saya. Saudara baca bukan kan beda sekali. Kemana hubungannya? Tapi ternyata itulah. Oke, sekarang kita lihat Mazmur 139. Destiny ini kita akan temukan. Sayang dalam kamus bahasa Indonesia kata destiny diterjemahkan nasib. Sangat salah. Dan saya tidak setuju. Destiny dalam bahasa Indonesia yang benar adalah akhir hidup seseorang. Itu destiny. Nah, akhir hidup seseorang itu Papa sudah tetapkan yang baik dan yang sempurna. Mazmur 139 ayat yang ke-13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Tidak semua bangsa di dunia itu kenal tenun, ya, knitted. Tapi di Asia ini begitu banyak tenun. Siapa belum pernah melihat orang menenun? Angkat tangan yang belum pernah lihat. Ini saya terangkan. Saudara, menenun itu jadi sebuah selembar kain yang begitu lebar, begitu panjangnya, dimulai dari helai demi helai benang. Bisa lihat ada benang yang banyak sekali berjajar, lalu orang duduk, lalu ada kayu masuk benang juga, satu persatu harus ditenun. Nah, pertanyaannya, bedanya apa? Handmade. Tenun itu harus handmade. Ya, itu yang saya tunggu. Buatan pabrik semuanya sama. Handmade tidak ada yang sama. Sebentar, kalau saudara punya waktu, silakan berdiri di Orchard Road, mulai dari Legi Plaza sampai terus ke mana itu, bagian sana sebelum ke Istana Presiden. Pernah nggak melihat wajah orang? Papa di surga tidak pernah kehabisan model membuat orang berbeda semua. Saudara pernah lihat anak twin, anak kembar? Ada bedanya tidak? Saya jawab, ada bedanya tidak? Nah, mengapa kita semua beda? Saya itu merenungkan ini lama. Bukankah wajah orang itu bahannya, bentuknya sama? Alis harus 2, eyebrow ini jangan sampai 3, menakutkan. Mata, pipi, bibir, hidung. Tapi ketika ditenun oleh tangan Papa, handmade, dia tarik dikit, dia begini, dia berubah dan beda semua. Betul tidak? Pernah sadar nggak bahwa kita ini handmade? Cepat sadari itu. Engkau menenun dalam kandungan ibu. Nah, kalau wajah ini masih oke lah, sekian sentimeter persegi. Yang lebih gila lagi, kalau orang Jakarta bilang gila, fingerprint. Amazed nggak melihat barang yang satu ini? Saudara, tidak ada satupun orang di dunia itu menemukan fingerprint yang sama. Betul? Jawab ini ya atau tidak? Yang hidup sekarang di dunia ini lebih dari 6 miliar manusia. Berarti 6.000 juta orang. Yang sudah mati sejak Adam itu berapa banyak lagi? Yang akan lahir berapa banyak lagi? Nggak ada fingerprint yang sama. Katakan amin. Amin. Ini menunjukkan kita ini handmade. Kalau binatang nggak perlu dibuat itu. Kita nggak bisa membedakan binatang. Dia cakep, jelek, cantik atau tidak. Gimana? Sama semua wajah. Tapi manusia itu luar biasa. Ayat 14. Aku bersyukur kepadamu
Oleh karena